Perkenalkan, nama saya Mustafa Keroglu dari bagian pembunuhan di sebuah kota kecil di Turki yang bernama Adana. Kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang pembunuhan seorang lelaki tua yang ternyata belakangan diketahui pembunuhnya adalah anaknya. Kasus bermula dari adanya rentetan letusan yang membangunkan si pelayan rumah makan yang bernama Omar Demir dari tidur siangnya yang tenang. Hari itu Sabtu, waktu menunjukkan pukul 15.30. Merasa heran dan kebingungan, dia melompat turun dan berlari memeriksa restoran tempatnya bekerja. Restoran itu kosong sama sekali. Waktu makan siang sudah lewat dan para pengunjung sudah pulang semua. Lengang. Rasanya seperti mimpi, tapi tidak mungkin karena seingatnya dalam mimpinya tidak ada letusan apa-apa. Melewati beberapa meja, dia mendekati pintu dan melihat-lihat ke jalan. Hari itu tanggal 22 Juni tahun 1974. Di kota kami, kota Adana, Turki, setelah selesai waktu makan siang tidak ada lagi aktivitas apa-apa. Suara letusan tadi sepertinya tidak berasal dari luar gedung, jadi mestinya di dalam gedung itu sendiri. Mungkin ada sesuatu yang pecah. Gedung itu adalah sebuah restoran. Pemiliknya bernama Kadir Karayigit yang berumur 42 tahun. Omar Demir bermaksud melapor saat itu juga meskipun mungkin majikannya itu sedang tidur. Dia merasa ini suatu kewajiban. Kantor Karayigit kecil terletak di sebelah dapur. Omar melihat sesuatu yang lebih serius lagi. Hari agak panas, Karayigit terbaring di dekat sofa tanpa mengenakan apa-apa kecuali pakaian dalamnya. Warna merah di sana-sini menodai pakaian dalam dan sekitarnya dan bisa dilihat jelas semuanya berpusat di sela kedua pahanya. Nampaknya ada banyak peluru ditembakkan di bagian itu dan sebuah lagi di dahinya. Omar Demir terpana untuk beberapa saat lamanya. Sejak kematian istrinya 6 tahun yang lalu, Karayigit memasak sendiri dan tidak begitu sedap. Dia terlalu miskin untuk dijadikan korban perampokan, terlalu miskin untuk punya musuh yang menghendaki kematiannya. Yang dimilikinya hanya 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Ketiga anaknya itu sekarang sedang tidak berada di rumah. Tuerkin yang berumur 17 tahun dan Lati yang berumur 13 tahun sedang piknik dengan bibi mereka di tepi Danau Seysun di utara kota. Sedangkan Gui Sultan yang berumur 18 tahun tinggal dengan sepupu yang sudah menjadi suaminya, yaitu Fahri Genzel yang berumur 22 tahun sejak 6 hari yang lalu. Jadi di gedung itu pasti yang tinggal hanya 3 orang, Omar Demir, mayat Karayigit, dan pembunuh itu sendiri. Omar Demir menjadi panik, berlari menuruni tangga dan lorong, melewati ruang restoran dan keluar ke jalan. "Pembunuhan!" teriaknya. "Tolong, pembunuhan! Panggil polisi." Tak terpikir olehnya bahwa dia sendiri bisa dicurigai polisi Turki yang terkenal tidak ramah. Dia ditahan dan kemudian saya memeriksanya. Beberapa saat kemudian, Dr. Mahmed Degali, pemeriksa mayat dari Adana, tiba dan memeriksa tubuh korban. Karayigit ditembus 7 peluru di sela-sela pahanya dan sebuah lagi tembakan yang fatal di dahinya. Nampaknya dia ditembak selagi tidur. Tak ada tanda-tanda dia melawan ketika akan dibunuh. Peluru-peluru itu ditembakkan dari senjata otomatis kaliber 7,65. Dia mati tertembak, kata Dr. Degali kepada saya. Anda bisa melihatnya sendiri. Menurut saya motifnya adalah kecemburuan seksual. Sebetulnya tembakan 7 peluru di sela pahanya tak perlu, karena tembakan di dahinya itu saja sudah cukup mematikan. Pembunuh itu merusakkan bagian yang dianggap melukai perasaannya. Atau wanita pembunuh, kata saya sambil berpikir. Pistol kaliber 7,65 tidak berat dan seorang wanita pun dengan mudah bisa menggunakannya. Dokter Degali cuma mengangkat bahu, tidak menjawab apa-apa. Harus ada pemeriksaan mayat, kata saya. Saya akan menyuruh membawa mayat itu ke kamar jenazah, begitu selesai diperiksa di laboratorium. Kemudian dokter dan saya masuk ke dalam ruangan restoran, di mana Sersan Ali sedang mengawasi Omar Demir yang begitu senewan. Omar Demir mengaku tidak membunuh majikannya,
Tak ada yang dapat diharapkan dari majikannya yang tak berharta itu selain pekerjaan. Kini dia malah jadi penganggur. Mereka memutuskan untuk menunggu laporan sidik jari. Umar Demir tidak mungkin bisa menyangkal kalau terbukti sidik jarinya ada pada senjata itu. Ternyata memang tidak ada. Bahkan tidak ada bekas sidik jari sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pembunuh itu tahu apa arti sidik jari, kata saya. Juga menunjukkan bahwa dia bukan orang yang asing lagi di gedung ini, kata Sersan. Menurut Nyonya Gwensel, Karayigit menyimpan senjatanya di dalam laci meja malam di sebelah kursi di mana dia dibunuh. Tidak ada yang tahu senjata itu disimpan di tempat tersebut. Senjata yang dipergunakan oleh si pembunuh oleh ketiga putri Karayigit diakui sebagai milik ayah mereka. Dan bagian balistik melaporkan bahwa peluru yang ditembakkan berasal dari senjata tersebut. Sepertinya pembunuhnya memang seorang wanita, kata saya. Karayigit sudah menduda selama 6 tahun. Dia seorang laki-laki normal. Wajar kalau dia berkencan dengan kawan-kawan wanitanya, dan untuk suatu alasan tertentu, dia mencoba memutuskan hubungan dengan mereka. Sang wanitanya tidak setuju, lalu membunuhnya. Saya memperkirakan tak mungkin Omar Demir bisa berbuat secerdik seperti membunuh, kemudian lari ke jalan, dan memberitahukan pembunuhan itu. Omar Demir lalu kami bebaskan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Sersan. Banyak, kata saya. Pertama-tama kumpulkan 4 atau 5 orang yang tinggal dekat gedung itu. Mungkin mereka juga mendengar suara tembakan atau melihat seseorang datang dan pergi waktu peristiwa itu terjadi. Kalau dengan cara ini masih gagal juga bagaimana? Bicaralah dengan polisi-polisi wanita untuk menyusup di antara para istri yang tinggal di situ. Dengarkan gosip mereka tanpa memancing rasa curiga. Kalau Karayigit punya affair dengan tetangganya, tak mungkin bisa disimpan sebagai rahasia. Hasilnya ternyata mengherankan. Tidak kurang dari 3 orang yang tinggal tepat di depan pintu restoran bersumpah tidak melihat seorang pun keluar masuk pada waktu penembakan sampai polisi datang. Di pintu belakang, tanya saya kecewa. Sebab kalau tidak ada orang lain, jelas-jelas Omar Demir pembunuhnya. Padahal saya yakin sekali pemuda itu tidak bersalah. Pintu belakang dipalang dari dalam ketika kami masuk ke sana, kata Sersan. Ketiga anak perempuannya dan bahkan si Dungu pelayan itu, semua mengatakan bahwa pintu-pintu selalu dipalang dari dalam. Dia tidak dungu, kata saya. Cuma saja dia miskin dan sederhana dan bahkan kini tak punya pekerjaan. Dia orang dungu karena tidak berpikir untuk membuka pintu belakang saja, kata Sersan. Sekarang dialah satu-satunya yang bisa dicurigai membunuh Karayigit. Apa saya tahan saja dan saya buat berita acaranya, Pak? Baiklah, kata saya dengan enggan. Meskipun saya sulit yakin bahwa dialah pembunuhnya. Mungkin pembunuhnya masih menunggu di situ sampai keadaan tenang. Tidak mungkin, kata Sersan. Saya sendiri yang melakukan pencarian setelah Anda kembali ke kantor. Tidak ada seorang pun di sana. Kalaupun ada, tak akan lolos. Ya kalau begitu memang Demir, lagi pula jelas tidak mungkin Karayigit bunuh diri. Pertama, untuk apa dia susah payah melenyapkan sidik jari dari senjatanya. Kedua, buat apa dia menembakkan 7 peluru di sela-sela pahanya, baru kemudian yang fatal di kepalanya. Jelasnya kalau Omar Demir yang melakukan perbuatan ini akan lebih bisa diterima akal daripada Karayigit bunuh diri. Ketika dicek kembali, tidak ada 1 sen pun uang Karayigit yang hilang. Omar Demir dibawa ke kantor polisi dan diperiksa. Dia hampir tak punya sepeser pun kecuali untuk membeli 2 bungkus sigaret. Omar Demir memberikan penyangkalan yang sangat meyakinkan saya. Buat apa saya menembak Karayigit, lalu lari ke jalan dan berteriak memanggil polisi? Tanyanya. Saya belum gila. Kalau saya membunuh dia, saya sudah pasti mencuri hartanya dan lari lewat pintu belakang. Apa Anda pikir saya suka ditanya polisi seperti ini? Pertanyaan itu memang susah dijawab, tetapi yang lebih penting adalah motifnya. Kadir Karayigit tak pernah punya skandal dengan wanita lain, bahkan sebelum maupun sesudah istrinya meninggal. Kesetiaannya mengherankan banyak orang. Bukankah sebagai duda dia punya kebebasan? Lalu ada spekulasi bahwa dia seorang homo. Terkilas di benak saya ada apa-apa di balik kesetiaan yang menjadi motif pembunuhannya. Sasaran-sasaran peluru menunjukkan motif seksual, dan meskipun Omar Demir tak memiliki daya tarik fisik, dia masih muda. Mungkin saja Kadir Karayigit memandang dia dari sudut itu. Hal seperti itu sudah umum di Turki. Tak heran kalau Karayigit tak ambil pusing dengan wanita-wanita di sekitarnya.
Karena Omar Demir tak bisa tertarik pada majikannya, dia segera membunuhnya demi kebebasannya sendiri. Tetapi semua tuduhan itu disangkal oleh Omar Demir. Kalaupun Omar Demir tak setuju gajinya sedikit atau karena alasan lain, bukankah dia bisa pergi dari situ dengan mudah? Karena Omar Demir tidak punya motif kuat dan tak ada orang lain lagi, maka kami menempuh cara lain. Kami menanyai tetangga Karayigit, tetapi masing-masing mempunyai alibi yang membebaskan mereka dari tuduhan. Ini membuat penasaran, kata saya. Siapa yang pertama-tama sampai di restoran itu setelah penembakan? Orang-orang kita sendiri, kata Sersan Ali. Sersan dan Mulazim datang ke markas. Di sana mereka mengulangi dengan persis apa yang mereka tulis dalam laporan pada situasi penahanan Omar Demir. Itu kau tiba di sana, menurut laporanmu Omar Demir sedang berdiri di sebelah luar pintu depan, kata saya. Apa ada orang lain di restoran itu atau orang yang berdiri dekat Omar Demir? Tidak ada, kata Mulazim yang lebih senior daripada Hasan. Tetangga di sekitarnya berkumpul di sisi lain dari jalan itu, tetapi mereka takut mendekat. Takut karena ada pembunuhan atau karena polisi? Tanya saya. Saya tidak tahu, kata Mulazim. Mungkin takut dua-duanya. Omar Demir begitu senewan, sampai ketika akan kami bawa, dia mulai menangis. Kalian masuk ke dalam gedung dan melihat mayatnya? Tanya saya. Tidak, kata Mulazim. Kata Nyonya Gonsel, dia sudah mati dan tidak ada yang bisa kita perbuat lagi. Dia pikir lebih baik menunggu sampai polisi datang. Nyonya Gonsel? Tanya saya. Maksudmu Putri Sulung Karayigit yang baru saja menikah? Di mana dia sekarang? Di dalam restoran, duduk di meja dekat pintu, kata Mulazim. Dia tengah minum anggur dan tampak gelisah. Fantastis. Saya berseru. Ali, saya ingin bicara dengan Demir. Apa pernah dia menyebut-nyebut Nyonya Gonsel berada di restoran pada saat pembunuhan? Tidak, kata Sersan. Nyonya Gonsel sedang ada di sana ketika kami datang ke restoran, kata saya. Saya pikir dia terpaku mendengar teriakan tetangga atau seseorang. Saya tidak sadar bahwa dia sudah lama berada di sana. Saya khawatir kehadirannya ini bisa memecahkan misteri pembunuhan ini. Khawatir? Tanya Sersan. Saya tak paham mengapa khawatir. Saya khawatir jangan-jangan Nyonya Gonsel lah yang membunuh ayahnya sendiri, kata saya. Ini belum pernah terpikirkan oleh kita. Kita cuma menyalahkan Demir, bukan? Inilah kuncinya. Tak ada satupun yang mencurigai keluar masuknya Nyonya Gonsel, karena memang sampai seminggu yang lalu dia masih tinggal di sini. Menurut Omar Demir, Nyonya Gonsel berada di situ pada hari naas itu, tapi tidak tahu waktunya yang tepat, karena dia sendiri sedang sibuk melayani pengunjung restoran. Dokter Degali menyatakan motifnya seksual, kata Sersan. Apa hubungannya dengan gadis ini? Gadis itu baru saja menikah, kata saya. 6 hari setelah pernikahannya, ayahnya terbunuh. Ini jelas bukannya suatu kebetulan. Mungkin dialah pembunuhnya, tapi atas perintah orang lain. Siapa? Tanya Sersan yang sekarang benar-benar ingin tahu. Suaminya, yaitu Fahri Gonsel, kata saya. Mungkin pada malam perkawinannya, suaminya mendapatkan kuil sudah tidak muni lagi. Ayahnya tak berterus terang pada pemuda itu. Sedangkan ayahnya lah yang harus bertanggung jawab atas kesucian putri-putrinya sampai mereka menikah. Tentu saja mereka merasa Karayigit telah menipunya. Saya pernah mendengar kasus-kasus semacam itu, kata Sersan. Tetapi mengapa Fahri tidak menggunakan tangannya sendiri? Karena akan cepat ketahuan, kata saya. Tidak seperti istrinya yang memang penghuni gedung itu, munculnya Fahri akan cepat jadi perhatian. Lantas bagaimana sekarang? Tanya Sersan. Tangkap wanita itu bersama suaminya, perintah saya. Tanyai mereka dalam ruang terpisah dan cocokkan pengakuan mereka satu sama lain. Tak akan makan waktu lama untuk memancing kejadian yang sebenarnya. Bukan saya tidak meleset. Bahkan Sultan Gonsel mengakui membunuh ayahnya sebelum ditanyai di markas. Pengakuan Gonsel bagaimanapun tidak seperti yang diduga polisi. Dia adalah seorang monster, kata Guel menangis terseduh-seduh. Duduknya melingkar seperti seekor binatang kecil yang sedang ketakutan di depan meja saya. Kematian pun terlalu ringan buat dia. Seharusnya dia membusuk saja 1000 tahun di neraka. Saya tercengang dan bingung. Tetapi menurut semua orang yang mengenal keluarga Anda, hubungan ayah dan Anda, putri-putrinya benar-benar hangat, kata saya. Luar biasa hangat, jauh terlalu hangat, jerit Gonsel. Dia merusak saya sudah curiga. Tapi baru yakin setelah mengetahui ketidaksucian saya pada malam pertama perkawinan saya.
Dia yang mengambil kesucian saya. Apa yang bisa saya perbuat kecuali membunuhnya? Suami Anda yang menyuruh Anda? Tanya saya. Apa yang diperbuat ayah Anda? Menjual Anda pada para pelanggan? Fahri tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan saya lakukan, kata Wenzel. Sekarang tentu saja dia curiga, saya belum cerita apa-apa padanya. Ayah tidak menjual saya pada pelanggan, tapi lebih hina dari itu. Dia sendiri yang menodai saya. Saya masih tercengang ketika menanyainya. Lantas saya bertanya mengapa tidak lapor pada polisi. Goel mengaku ia tidak begitu yakin dan takut hukum karma. Dia ingin lari dari kenyataan. Tidak lama setelah kematian istrinya, Karayikit mulai melatih Goel menikmati 1-2 gelas anggur manis yang keras setelah selesai makan malam. Karena pada saat itu umurnya baru 13 tahun, dia mudah jatuh mabuk dan tidak sadarkan diri. Kemudian beberapa kejadian membuat Goel bertanya-tanya dan sadar. Kecurigaan ada pada ayahnya. Saya rasa saya menyadari perbuatannya ini sudah sejak lama, katanya pada saya. Tetapi saya tidak mau menerima itu sebagai suatu kenyataan. Mungkin bukan ayah Anda yang menodai Anda, tetapi salah satu kawan laki-laki tetangga Anda. Tapi karena tidak tahu harus mengatakan apa pada suami Anda menuduh ayah Anda. Untuk lebih meyakinkan, Anda membunuhnya. Dengan wajah sedih, Goel Sultan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Saya akan lebih senang seandainya itu benar, tetapi nyatanya tidak. Karena sepertinya bukan saya saja yang harus menanggung derita karena kelainan ayah saya. Sebaiknya Anda juga memeriksakan Labdi dan Twerkin ke dokter. Saya khawatir mereka juga sudah tidak suci lagi. Betul, mereka tidak suci lagi. Mereka mengaku mendapat perlakuan yang sama seperti yang diterima Goel dari ayah mereka. Ini inspektur yakin akan kebenaran kata-kata Goel. Pengadilan pun harus diyakinkan. Laki-laki di daerah sekitarnya ditanyai apakah mereka pernah mengadakan hubungan seksual dengan putri-putri Karayikit. Ternyata putri-putri ini boleh berbangga karena punya reputasi nama yang baik. Ayah mereka sendiri ketat sekali dalam menjaga hubungan putri-putrinya dengan laki-laki di luar lingkungan kerabat sendiri. Pada bulan September tahun 1974, Goel Sultan Wenzel dibawa ke pengadilan dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Goel dihukum 5 tahun. Suaminya yang setia menunggunya selama proses pengadilan tetap menerima Goel ketika diperbolehkan pulang ke rumah. Kini Goel dan saudari-saudarinya pindah ke bagian lain Turki di mana tidak seorang pun mengetahui kisah mereka.